kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau tuntun, Engkau sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat beribadah. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga aku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga aku mengikutnya. Aku senang jadi anak Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ku datang padamu,
Mari teman-teman kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Kita baca bersama-sama. Sesudah ia menyeberang, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok. Tetapi ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Beal, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadap muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Oke, halo tes ya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mas Jo ya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari bangun pagi hari tadi dengan keadaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan sebelah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke. Kembali lagi sama Mas Jo. Di sini Mas Jo akan membawakan firman Tuhan dengan judul Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Apa? Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Tadi kita sudah membaca dari Kejadian 32 tadi ya. Kita membaca dari Kejadian 32 tadi, dan di sini Mas Jo akan sedikit bercerita pun bukan, tapi kita sedikit sharing aja ya adik-adik ya. Mungkin yang Mas Jo rasakan sama juga dengan adik-adik rasakan. Oke ya. Nah, di sini diberi judul dengan menjadi berani. Dan Mas Jo di sini mau tanya, kira-kira di sini siapa yang takut kalau misalnya nggak naik kelas? Siapa yo? Siapa yang takut tidak naik kelas? Terus ada lagi, siapa yang takut kalau misalnya nilainya jelek? Terus ada lagi, siapa yang takut kalau dimarahin sama orang tua? Ayo jujur. Pasti semuanya takut ya. Mas Jo pun dulu juga gitu. Dulu waktu Mas Jo zamannya sekolah tuh dulu, Mas Jo juga sama. Takut tidak naik kelas, terus takut dimarahin sama orang tua, takut nilainya jelek. Pasti adik-adik juga merasakan ya, Mas Jo juga merasakan. Bahkan orang tua adik-adik semua pasti juga merasakan ketakutan, walaupun ketakutan yang berbeda. Dan perlu kita ketahui bahwa rasa takut dalam hidup manusia, di diri kita sebagai manusia itu adalah sangat wajar ya. Jadi
rasa takut itu sangatlah wajar dalam kehidupan kita. Dan juga menurut teman-teman, adik-adik semua ya, gimana sih cara untuk ya mengatasi rasa takut tersebut? Salah satu caranya adalah kita harus tetap tenang. Kenapa? Karena dengan rasa tenang itu kita bisa meminimalisir rasa takut itu. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, ketika rasa takut itu datang terus, tetapi kita berusaha untuk tenang. Karena dengan tenang, kita bisa merasakan rasa takut itu mulai hilang. Rasa takut itu mulai hilang. Kita tenangkan diri, ya. Kita tenangkan diri, kemudian kita bilang, rasa takut itu harus hilang. Rasa takut itu hilang, dan akhirnya pun hilang. Oke ya. Dan juga kadang-kadang itu kita berpikir bahwa hal-hal yang kita takuti seringkali ya adik-adik ya, itu belum tentu bisa terjadi. Gitu. Kadang-kadang kita berpikiran bahwa aduh takut ini. Tapi kalau misalnya kita belum langkah untuk menghadapi itu, kita belum tahu sebenarnya itu terjadi atau tidak. Makanya kita harus tetap tenang ya. Dan yang kedua adalah seperti ini. Dan yang kedua itu adalah berdoa memohon perlindungan, ketenangan, dan keberanian dari Tuhan. Ya, karena adik-adik perlu tahu, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Dan kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah pasti memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan ya, Tuhan Allah adalah sumber berkat bagi kita semua. Termasuk kalian sebagai anak-anak, Mas Jo sebagai pemuda dan orang tua kita semuanya. Allah adalah sumber berkat bagi kita semua. Dan adik-adik boleh loh meminta berkat kepada Tuhan. Yang tadi merasa takut tidak naik kelas, terus takut kalau misalnya nilainya jelek, dan takut kalau misalnya dimarahin sama orang tua. Ya, dan kita harus mengusahakan agar doa itu benar-benar menjadi kenyataan. Nih, contohnya ya. Ketika kita berdoa meminta nilai yang bagus dan naik kelas, dengerin ya, kita juga harus belajar dengan giat agar mendapat nilai yang bagus dan bisa naik kelas. Jadi adik-adik kalau berdoa, Tuhan aku pengen nilainya bagus, Tuhan aku pengen naik kelas. Tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan belajar yang giat, belajar yang rajin, apakah bisa naik kelas? Dan juga kalau misalnya kita minta kesehatan nih, Tuhan aku berdoa supaya aku tetap sehat, amin. Tapi dengan tidak adanya makanan yang sehat dan bergizi, dengan tidak disertai dengan olahraga yang cukup, apakah kita bisa sehat? Tentunya tidak ya. Nah, jadi di sini Mas Jo ada sebuah kata-kata yaitu ora et labora. Coba diulangi. Yang keras. Ora et labora. Ketika kita berdoa, kita juga harus berusaha agar doa itu benar-benar dikabulkan oleh Tuhan melalui kerja dan usaha kita. Nah, jadi adik-adik semua itu tidak apa-apa kalau kalian takut terhadap sesuatu. Adik-adik tidak perlu merasakan takut, khawatir, dan sebagainya. Dan saat merasa takut, segera berdoa biar kita bisa tetap tenang dan tidak takut untuk selama-lamanya. Dan satu hal yang penting, Tuhan pasti mendengar doa kalian dan akan memberikan berkat perlindungan. Amin. Oke adik-adik, untuk menutup firman pada hari ini, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami tentang berkat yang Engkau berikan kepada kami dan mengalahkan rasa takut dan rasa khawatir.
Tuhan, berkati kami dan berkati orang tua-tua kami supaya bisa mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah. Mari teman-teman, kita berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti surga, berikanlah kami makan pada hari ini, maka kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Nah, adik-adik semua, selesai sudah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita tutup dalam doa ya. Yo, jangan lupa sikap doa yang baik gimana? 1. Lipat tangan, 2. Tunduk kepala, 3. Tutup mata. Kami akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, atas penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kami hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap dan terus kuat dalam penantian, tetap setia akan janji Tuhan.
Ajarkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kami semua. Berikanlah kami kesehatan dan sukacita bagi kami anak-anak-Mu dan bagi juga keluarga kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.